Halo sahabat ya, salam hebat luar biasa. Selamat datang di channel Kau Bisa, anak Indonesia pasti bisa. Nah teman-teman, hari ini kita membahas tentang yang namanya mindset atau cara pikir. Nah mungkin seringkali keberhasilan kita atau kesuksesan kita bisa diukur dari bagaimana cara pikir kita atau bagaimana mindset kita ini selama ini seperti apa. Ya kan, hari ini kita akan bahas 3 mindset yang akan membuat kita bisa pasti sukses di usia muda. Oke, setelah yang satu ini. Jadi ini teman-teman, mungkin teman-teman di sini yang pingin jadi pengusaha sukses, ya kan, atau mungkin jadi orang yang berhasil di masa depan, ya kan, Anda jadi anak muda yang bisa berdampak buat lingkungan sekitar Anda, ya kan, bisa jadi teladan buat keluarga, teladan buat teman-teman sekitar. Nah, itu banyak sekali cara berpikir yang mungkin kita perlu benahi atau mungkin kita harus punya cara berpikir yang seperti itu. Nah, kita akan bahas ini, cara berpikir itu menentukan sekali kualitas hidup kita ke depannya, 5 tahun mendatang, 10 tahun mendatang. Itu ditentukan oleh dengan cara berpikir kita. Ya. Apa yang jadi respon dalam hidup kita, apa yang keluar dari pikiran kita, ya kan? Karena berpikir itu keluar dari mana? Dari hati juga, ya kan? Kita sering merenung, ya kan? Ini saling harus connect, teman-teman. Jadi dengan cara berpikir kita seperti apa? Dan itu ketika kita mengulanginya gitu ya, cara berpikir bisa menghasilkan yang namanya tindakan, ya kan? Tindakan itu bisa menghasilkan yang namanya kebiasaan. Nah, kebiasaan bisa menghasilkan yang namanya karakter. Nah, karakter ini teman-teman bisa menjadikan kita bisa berhasil atau tidak dalam hidup kita. Ya, orang sering ngomong, wah yang penting itu dalam hidup itu karakter seseorang. Karakter inilah menentukan orang bisa sukses. Nah, akar dari karakter teman-teman yaitu cara pikir. Ya, orang pikirnya seperti apa, itu penting sekali. Jadi hari ini kita bahas tiga cara pikir ini yang sangat penting, yang bisa buat Anda sukses lebih cepat dan sukses di usia muda lebih cepat dan bisa memastikan Anda bisa sukses. Oke? Yang pertama, ini selalu ingat teman-teman. Jadi kejarlah value, ya, bukan uang. Nah, kejar value. Maksudnya gimana Mbak Vino kejar value? Kejarlah nilai. Anda kejar bagaimana bisa bermanfaat buat orang. Anda mengejar bagaimana value diri Anda itu bisa dilihat sama orang, dinilai sama orang. Itulah yang bisa menentukan Anda ke depannya bisa sesukses apa ke depannya, tergantung dari value apa yang kita berikan untuk mungkin keluarga kita, untuk lingkungan sekitar kita. Seringkali orang kebalik, kita selalu kejar uangnya dulu, ya kan? Apalagi mungkin teman-teman di sini yang masih di usia muda, Anda ingin jadi orang sukses, Anda selalu berpikir pokoknya cari uang sebanyak-banyaknya, ya kan, bisa menimbun uang sebanyak-banyaknya, lalu Anda bisa jadi enak di masa depan atau mungkin di masa tua bisa retire gitu ya, atau bisa pensiun. Nah, sedangkan kalau kita bicara tentang value, kita punya prinsip bahwa kita ini mengejar value terus, maka Anda kan semakin bertambah usia, ya kan, entah itu nanti di usia berapapun Anda ke depannya, maka Anda bisa punya satu value terus yang sama dan Anda bisa bermanfaat sampai Anda nanti bisa di masa tua, teman-teman. Nah, ini ketika Anda punya prinsip seperti ini, maka kalau kita bicara tentang uang itu akan datang sendiri. Makanya banyak orang, kita jangan ngejar uang gitu kan, banyak orang yang bicara bahwa jangan ngejar uang terus, biarlah uang yang mengejar kita. Itu maksudnya apa Pak Vino? Itu maksudnya kita punya value, ya kan? Kalau Anda punya value dimanapun Anda sekarang, entah itu Anda sekarang di negara Indonesia atau mungkin di luar negeri, ya kan, atau mungkin di luar pulau dan lain-lain, selama Anda punya value yang bisa bermanfaat buat orang, yang bisa berguna buat orang lain juga, ya kan, kita nggak usah ngomong jauh-jauh deh untuk orang lain. Coba ya Anda pikirkan apa yang berguna untuk keluarga Anda ini bisa jadi bermanfaat buat keluarga Anda. Nah, ketika itu kita punya mindset seperti itu, ya kan, kalau kita punya mindset value nih, mindsetnya itu memberi. Mindsetnya itu selalu memberi. Jadi bukan mindset menuntut. Kalau kita selama ini berpikir pokoknya saya lakukan ini supaya dapat ini, saya lakukan A supaya dapat timbal baliknya A lagi. Nah, maka Anda akan selamanya cuman hidup untuk mengejar uang, hidup untuk mengejar materi. Saya ngomong bukan salah, tetapi sampai kapan? Tapi kalau Anda punya prinsip hidup, suatu saat Anda nggak perlu ngejar uang lagi, bahkan uang yang akan mengejar Anda. Nah, Anda harus punya value ini, ya, giving dulu, ya, beri.
tanpa perlu kita berharap nanti akan kembali atau gimana. Tapi percayalah, ini namanya ada namanya hukum alam gitu ya. Ketika kita memberikan sesuatu tuh pasti ada yang kembali ke kita gitu. Nah, kalau kita punya prinsip ini, giving value untuk orang, giving value untuk masyarakat, giving value untuk keluarga kita, apapun itu, ketika kita bisa punya mindset memberi nilai ini, ya kan, maka ini kan jadi satu prinsip yang sangat bagus, satu mindset yang bagus untuk kedepannya, dan kita bisa sukses semudah mungkin. Yang kedua teman-teman, yaitu Anda harus berani ambil resiko. Nah, mindset inilah yang mungkin banyak sekali orang-orang yang ketika ingin jadi pengusaha, habis itu kembali lagi bekerja, ikut perusahaan atau mungkin ikut instansi ya, karena mungkin nggak punya satu mindset berani ambil resiko. Nanti tunggu dulu Pak kalau semuanya sudah siap, nanti tunggu dulu Pak kalau saya sudah semuanya sudah nyaman, sudah tenang, sudah settle. Nah, padahal kalau kita ngomong sudah settle dan lain-lain, kadang kita udah malas lagi mulai dari nol, ya kan? Kadang kita malas lagi untuk, contoh, Anda sudah bekerja 8 tahun, ya kan, di sebuah instansi. Lalu Anda berpikir, Pak, saya ingin mulai jadi pengusaha, ya kan? Anda, apakah pertanyaan saya berani ngambil resiko? Anda mulai dari nol lagi. Pastinya Anda harus ukur ya, pastinya Anda juga harus teliti dulu ketika Anda mengambil resiko itu. Tetapi pertanyaan saya satu, apakah Anda di setiap hidup kita ketika ada kesempatan itu pasti ada resiko yang kita harus ambil, apapun itu, kesempatan apapun itu, ya kan, entah itu kesempatan untuk membuka usaha, kesempatan untuk berbisnis, di belakangnya itu pasti ada resiko yang kita harus ambil. Nah, bagaimana kita bisa mengelola resiko, itulah yang paling penting teman-teman. Ya, jangan sampai kita hari ini selalu menghindari resiko sehingga kita nggak pernah maju-maju. Kita mau, contohnya nih, saya resolusi saya tahun 2022, saya ingin bikin satu bisnis, satu usaha, ya kan. Tapi karena Anda merasa ini resikonya ini kalau nggak laku, ya kan, resikonya kalau ini dan itu, ya pasti nggak mulai-mulai teman-teman. Mulai dari apa yang Anda punya, ya mulai dari diri sendiri, ya kan, mulai saat ini menurut saya. Jadi 3M tadi ya, mulai dari diri sendiri, mulai saat ini, ya, dan mulai dari apa yang Anda punya. Jangan sampai kita hari ini terpaku dengan apa yang kita punya sekarang belum cukup, apapun ya, semuanya nggak ada yang ideal. Kalau kita nggak berani ambil resiko, percayalah semuanya nggak ada yang ideal. Jangan tunggu keadaan ideal baru memulai, ya kan? Tapi mulailah, nanti keadaan pasti akan diidealkan waktu demi waktu. Yang ketiga teman-teman, ini mindset yang menurut saya sangat paling penting ya. Anda boleh garis bawahi, boleh tulis juga di kolom komentar. Bermimpi besar, berani dream big, berani mimpi yang besar. Apa yang Anda cita-citakan atau Anda impikan selama ini, mungkin semenjak kita dari kecil sampai dewasa, kita semakin ragu untuk bermimpi. Ya, padahal kalau kita kecil ini kan mimpi kita seringkali liar gitu ya. Mimpinya kan, wah, saya ingin jadi pilot, saya ingin jadi ini, saya ingin jadi seorang bisnismen yang sukses, saya ingin jadi astronot, saya ingin jadi bermacam-macam. Anda punya cita-cita dan punya impian. Tapi semakin beranjak usia, ya kan, semakin kita ini beranjak dewasa, banyak sekali orang-orang yang mungkin di sekeliling kita itu meragukan, ya kan, atau mungkin ya sudahlah, jangan mimpi tinggi-tinggi, nanti kalau mimpi tinggi-tinggi jatuh sakit, ya kan, sudahlah ya, kita jalani hidup sehari-hari seperti pada normalnya aja, nggak usah terlalu serius, nggak usah terlalu mimpi tinggi-tinggi lah, ya kan. Nah, padahal sebetulnya yang bisa menjadi tolak ukur kita nanti berhasilnya seperti apa, kita kedepannya bisa menjadi orang yang seperti apa yang jadi impian Anda saat ini, impian besar apa yang Anda punya ini. Pesan saya pada hari ini teman-teman, beranilah punya mimpi besar lagi. Oke? Jangan takut bermimpi, buat buku impian Anda, buat papan impian Anda. Ya kan, saya pribadi punya satu papan impian kalau di kamar saya gitu teman-teman. Ya, saya pasang impian saya besar-besar. Saya pasang gambarnya gitu kan. Saya ingin kedepannya seperti apa. Saya punya visi ke depan seperti apa. Nah, itu semuanya dari situ saya belajar untuk percaya bahwa ya nggak ada yang mustahil, nothing is impossible, ya kan. Dan saya yakin dan percaya hari ini Anda bukan kebetulan juga kalau Anda nonton video ini bisa menjadi reminder buat kita semua supaya kita bisa sukses untuk kedepannya dan berani bermimpi lebih besar lagi. Oke, itu teman-teman, jadi mungkin itu aja sharing dari saya, semoga ini bermanfaat. Ya, kalau suka video ini share ke teman-teman Anda, berikan komentar yang positif, jangan lupa klik like, subscribe, aktifkan loncengnya.
dan selalu salam hebat luar biasa.